Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimarisa Ifatun Najia. Saya dari Prodi PGMI. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajarannya ke-9, infak dan sedekah. Langsung saja, apa sih yang kalian tahu tentang infak itu? Yuk kita bahas. Nah, secara garis besar, secara bahasa Arab, yaitu berarti nafaqah, yang artinya membelanjakan atau keluar. Nah, secara istilah yaitu infak adalah membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dan infak itu hukumnya sunnah, baik untuk kepentingan keluarga maupun kepentingan masyarakat pada umumnya. Jika melaksanakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan melipat gandakan amal kita sampai 700 kali. Jadi lebih dari yang kita infakkan tadi. Nah, di sini apa sih yang dinamakan sedekah itu? Nah, langsung saja kita akan membahas tentang sedekah. Secara bahasa, sedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan bantuan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan apapun dari orang yang menerimanya. Sedekah tidak hanya berupa harta benda, bisa melainkan berupa jasa, dan semua ucapan baik itu termasuk sedekah. Jadi seperti kita menyapa orang, terus kita memberi senyuman kepada orang, itu termasuk sedekah. Dan hukumnya sedekah itu yaitu wajib jika dimasukkan sebagai zakat, dan ada yang sunnah juga untuk sedekah biasa. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan infak dan sedekah. Langsung saja, ketentuan-ketentuan umum dalam berinfak ataupun bersedekah, yaitu yang pertama, orang yang berinfak atau bersedekah adalah orang yang berakal, mumayyiz atau balik. Jadi orang yang sudah balik, seperti kita sudah berumur 9 tahun. Orang yang balik itu kan kalau perempuan 9 tahun ke atas. Nah, itu yang dinamakan oleh mumayyiz. Nah, selanjutnya, barang yang diinfakkan atau disedekahkan berupa barang yang bermanfaat dan dari hasil usaha yang baik. Jadi sebelum kita menginfakkan barang kita atau menyedekahkan barang kita, itu kita harus tahu asal usul dari barang tersebut, itu termasuk halal atau haram. Nah, selanjutnya tentang berinfak atau bersedekah disertai dengan hati yang ikhlas dan tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. Jadi kita cara mengasihkan barang tersebut atau memberikan barang tersebut kepada seseorang, kita tidak boleh menyakiti hati orang yang menerimanya. Nah, selanjutnya tentang sedekah dan infak dapat diserahkan kepada perorangan ataupun di suatu lembaga seperti panti asuhan, takmir masjid, panitia pembangunan madrasah, atau ke basis badan amil zakat, infak, sedekah. Nah, yang terakhir, berinfak dan bersedekah tidak ditentukan waktu dan jumlahnya. Jadi kapanpun kalian ingin berinfak itu boleh saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat infak dan sedekah. Nah, di sini sedekah dan infak itu sangat besar manfaatnya, baik untuk orang yang bersedekah ataupun yang berinfak. Lebih-lebih bagi masyarakat yang menerimanya, manfaatnya itu besar dari sedekah atau infak lainnya adalah merupakan tabungan amal dan pahala sampai besok di akhirat yang tidak ada putusnya. Jadi manfaatnya itu banyak, yaitu
apalagi di akhirat besok tidak ada kata putus amal kita yang sudah kita peroleh di dunia. Nah, di sini manfaat dan hikmah bagi yang bersedekah atau yang berinfak, yaitu yang pertama sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Nah, yang kedua untuk membersihkan dan mensucikan diri dan terhadap apa yang kita miliki. Yang ketiga menghilangkan sifat kikir. Nah, berinfak dan bersedekah itu juga ada manfaatnya bagi yang menerimanya. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Nah, yang kedua menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jadi nggak ada perbedaan ini orang kaya, ini orang miskin, tidak ada. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan rasa persaudaraan umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Nah, yang terakhir manfaat bagi orang yang menerimanya yaitu meningkatkan kepedulian sosial bagi masyarakat. Nah, di sini contoh berinfak yang baik yaitu kita memasukkan ke kotak amal dengan cara kita menutupinya tidak diperlihatkan kepada orang banyak. Jika kalian berinfak, kalian perlihatkan kepada orang banyak atau kita aku loh infak, itu tidak boleh. Itu bukan namanya infak, tetapi itu melainkan sifat riya. Jadi kalian tidak boleh memiliki hati yang ingin memberitahu kepada orang atau riya itu tidak baik untuk dipelihara. Nah, di sini juga ada contoh sedekah yang baik. Kita memberikan kepada orang dengan cara kita memberinya langsung ke tangannya dengan baik, tidak boleh dengan cara dilemparkan. Itu tidak baik, itu bukan aturan orang yang bersedekah yang baik. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang infak dan sedekah dan manfaatnya maupun ketentuannya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.